Oke. Ini yang masuk cuman Dia kan ada 2 sesi ya. ada 5 orang. Oh, itu mungkin 3,5 tahun tak? Tidak tahu juga sih. Ada 5 orang. Sekarang kita masuk ke komposisi transformasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi menjelang siang semuanya. Baiklah, hari ini kita materi komposisi transformasi. Nah, ini materi terakhir dari bab transformasi. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari transformasi, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang kita masuk ke komposisinya. Ya, di sini yang pertama itu komposisi translasi. Jika matriks translasi T1 adalah AB dan matriks translasi T2 adalah CD, maka matriks komposisi translasi T1 bundaran T2 atau T1 komposisi T2 atau T2 komposisi T1 dituliskan matriks translasi 1, matriks T1 bundaran T2 atau matriks translasi 1 komposisi translasi 2 sama dengan matriks T1 ditambah matriks T2 sama dengan AB ditambah CD. Ya, ini untuk translasinya, komposisi translasinya dari T1 bundaran T2. Kemudian kalau untuk dari T2 berarti matriks translasi T2 bundaran T1. Tinggal dibalikin aja. Ya, jadi untuk komposisi translasi itu dijumlahkan. Kemudian yang kedua itu komposisi refleksi. Nah, untuk komposisi refleksi itu matriks C1 komposisi matriks C2 sama dengan matriks C1 dikali matriks C2. Nah, jadi ini kalau refleksi itu dikali. Kemudian kalau dari komposisi matriks C2 bundaran matriks C1 berarti dikalinya dari matriks C-nya C2-nya dulu baru C1-nya. Berarti dibalikin. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah komposisi translasi itu dijumlahkan atau ditambah, sedangkan kalau komposisi refleksi itu dikali. Kemudian yang ketiga itu komposisi rotasi, ya. Nah, di sini jika diketahui rotasinya itu ada 2, rotasi 1 dengan titik pusat O, alfa, dan rotasi 2-nya itu O, alfa. Nah, dan rotasinya itu sebesar alfa 1 pada sudut O 0,0 dan dengan rotasi sebesar alfa 2 pada sudut O 0,0, maka matriks R1 bundaran R2 itu adalah cos alfa ditambah alfa 1 min sin alfa ditambah alfa 1 sin alfa ditambah alfa 1 cos alfa ditambah alfa 1. Nah, untuk alfa 2 dan alfa 1-nya itu mengikuti rotasinya. Kalau rotasi 1 berarti alfanya alfa 1. Kalau rotasi 2 alfanya alfa 2. Ya, jadi ini untuk 2 rotasi. Kemudian yang keempat itu adalah komposisi dilatasi. Ya, jika titik A, X, Y dirotasi berturut-turut oleh dilatasi 1, D1 titik pusat O, K1 atau skala 1 dan D2-nya dengan O, K2 atau skala yang kedua, maka komposisi dilatasinya itu adalah D2 dilatasi 2 komposisi atau bundaran dilatasi 1 dikali titiknya tadi X, Y sama dengan K2 dikali K1 atau skala yang kedua, skala dilatasi kedua dikali skala dilatasi ke-1 X, Y.
ya, dikali dengan titiknya tadi. Sampai sini paham? Ada yang kurang mengerti dari rumusnya sebelum kita masuk ke contoh soal? Oke, yang rotasi ya, Miss ulangin lagi. Nah, di sini untuk komposisi rotasi ya, jika diketahui rotasi pertama dengan titik pusatnya dengan sudutnya titik pusatnya O 0,0 koma alfa. Nah, alfanya ini kan sudutnya kan? Sudutnya dan rotasi keduanya titik O 0,0 koma alfa yaitu sudut rotasi kedua ya. Nah, jadi rumusnya itu menggunakan cos. Ini kan seperti ini, cos alfa dikurang min sin alfa, ini sin alfa, kemudian ini cos alfa. Tetapi karena ada dua alfanya, ya, karena ada dua rotasi yang mau kita cari, ya, jadi ditambahkan alfanya. Sudut rotasi pertama dan sudut rotasi kedua kita tambahkan. Ya, makanya di sini alfa 2 ditambah alfa 1. Ya, dimisalkan lagi, misal di sini 270 di sininya 90. Ya, berarti 270 ditambah 90. Berapa hasilnya? 360, berarti cos 360. Paham? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soalnya. Nah, titik A 6,-8 ditranslasikan dengan T1 min 3,2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 min 4, min 1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Ya, jadi di sini kita buat dulu A. Ya, A titik A-nya tadi 6,-8 ditranslasikan di komposisi translasi. Jadi rumusnya matriks T2 bundaran T1 karena dimintanya tadi translasi T2 ke T1. Ya, baru A aksen, X aksen, Y aksen. Ya, kemudian X aksen, Y aksen sama dengan matriks translasi 2, komposisi matriks translasi 1 ditambah XY. Ya. Nah, tadi seperti Miss jelaskan, untuk komposisi translasi itu carinya ditambah. Makanya di sini matriks translasi matriks T2 ditambah matriks T1 ditambah X Y. Ya. Nah, di sini tinggal kita masukin matriks T2-nya. T2-nya tadi min 4, min 1. Ya. Kemudian T1-nya tadi min 3, 2. Jadi, kemudian ditambahkan lagi XY-nya tadi, titiknya tadi 6, min 8. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Min 4 tambah min 3 tambah 6. Min 1 ditambah 2 tambah min 8. Maka hasilnya min 1 min 7. Ya, jadi posisi akhir titik A-nya itu menjadi aksen sama dengan titik min 1,7. Ya, jadi untuk translasi itu hanya ditambahkan saja. Oke? Bisa? Oke, kita lanjut ke refleksi atau pencerminan. Nah, di sini garis 2X dikurang 8Y dikurang 3 sama dengan 0. Dicerminkan dengan C1 bundaran C2. Di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X, ya. C1-nya dicerminkan terhadap sumbu X dan C2-nya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Ini X, ini Y. Ya.
Nah, AX, Y direfleksikan dari C1 bundar komposisi C2. A aksen dengan titiknya X aksen, Y aksen. Kemudian tadi refleksi atau pencerminan itu kan dikalikan ya. Tinggal kita masukin MC1 komposisi C2 XY. Kemudian kita buat lagi di bawahnya dikalikan. Matriks C1 dikali matriks C2 dikali XY. Ya. Nah, kemudian cara memasukkannya lagi, kita lihat dulu matriks C1. C1-nya tadi adalah pencerminan terhadap sumbu X atau refleksi terhadap sumbu X. Nah, untuk sumbu X, rumus matriksnya itu min 1, 0, 0, min 1. Kemudian matriks C2. C2-nya itu adalah garis Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan X itu min 1, 0, 0, min 1. Kemudian kita masukkan lagi, tinggal turunkan aja X, Y. Kita kalikan dulu ke dalam dua matriks ini. Ya, 1 dikali min 1, min 1, 0 dikali min 1, 0. Min 1 tambah 0 sama dengan min 1. 1 dikali 0, 0. 0 dikali min 1, 0. Ya, kemudian 0 dikali min 1, 0. Min 1 kali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Min 1 dikali min 1, 1. Jadinya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka hasil perkalian dua matriksnya ini min 1, 0, 0, 1. Dikalikan X, Y. Nah, kemudian dikalikan lagi ke XY ini. Min 1 kali X, min X. 1 kali Y, Y. Ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Persamaan yang ini tadi, tinggal kita masukin X, diganti X dengan Y-nya. 2 kali min X dikurang 8Y dikurang 3 sama dengan 0. Maka hasilnya min 2X, min 8Y, min 3 sama dengan 0. Ya, sampai sini paham? Oke, kita lanjut yang ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini rotasi ya. Garis 2X kurang Y dikurang 3 sama dengan 0. Dirotasikan dengan R1 bundaran R1. Ya, jadi di sini bukan bundaran 1 dan bundaran rotasi 1, rotasi 2, tetapi sesama rotasi 1. Nah, di mana R1-nya adalah dengan sudut 90. Berlawanan arah jarum jam pada pusat P 1,2. Ya, jadi kita tinggal masukin di sini. Kita masukin AXY dirotasikan terhadap R1 komposisi R1. Maka hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen. Kita masukin matriks R1 bundaran R1. Ya, di mana matriks R1-nya, nah, karena tadi itu kan matriks 2 rotasi kan, tapi di sini karena satu rotasi tidak perlu ditambahkan alfa 1 ditambah alfa 2, enggak, langsung saja masuk ke 90 ini. Jadinya cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Kemudian kita cari hasilnya, maka didapati 0, min 1, 1, 0. Ya. Nah, kemudian di sini dikali ya. MR1 dikali. Ya, kita masukin tadi MR1 yang sebelah kanannya. 0 min 1, 1, 0. Tadi rumusnya dikalikan X, Y. Ya, dikurang
titik pusatnya. Nah, titik pusat ini X, ini Y. Jadinya X kurang 1, Y kurang 2. Kemudian ditambahkan dengan titik pusatnya lagi. 1, 2. Ya. Kemudian kita kalikan dulu dua matriks ini. Setelah dikalikan baru ditambahkan dengan titik pusat 1, 2. Maka hasilnya itu min Y ditambah 3X ditambah 1. Kemudian diturunkan lagi matriks R1-nya. Kita masukin lagi matriks R1-nya. Tadi ini kan, tinggal kita masukin lagi. 0, min 1, 1, 0. Ya, kemudian yang ini, X-nya tadi ini, kita kurangin lagi dengan titik pusatnya tadi. Jadi di sini, min Y tambah 3 dikurang 1. X tambah 1 dikurang 2. Kemudian ditambahkan lagi dengan pusatnya, 1, 2. Jadi di sini kita kalikan lagi ke dalam, kita kalikan matriksnya, kemudian kita baru tambahkan. Maka hasilnya min X ditambah 2, min Y ditambah 4. Nah, di sini kalian harus ingat lagi cara pengerjaan rotasi. Cara pengerjaan rotasi ya dikerjakan dari yang sebelah kanan. Ya, dikerjakan dari yang sebelah kanan dulu. Setelah dikerjakan di sebelah kanan, baru kita dapati hasilnya. Setelah didapati hasilnya, baru kita masukkan ke rumus yang sebelah kirinya. Ya, jangan dikerjakan dari sebelah kiri. Nanti jawabannya berbeda. Ya, dikerjakan dari sebelah kanan, setelah dapat hasil semuanya, baru masukin ke sebelah kiri. Nah, tinggal kita masukin ke ke garis yang tadi. Ya, tinggal kita masukin X-nya tadi, min X tambah 2. Dikalikan, jadi min 2X ditambah 4. Y-nya itu min Y tambah 4. Jadinya, karena dikali minus, jadinya tambah Y min 4. Dikurang 3 sama dengan 0. Karena tadi di sini ada positif 4, di sininya negatif 4, jadinya 4-nya habis atau 0. Jadi min 2X ditambah Y kurang 3 sama dengan 0. Coba dicari hasilnya lagi. Barangkali ada yang salah di sini ya. Sampai sini ada yang paham? Atau ada yang masih belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Cara pengerjaannya? Ini ya? Oke. Nah, biar kita memudahkan, kita tambahkan dulu ini. 3 kurang 1 itu kan 2. Jadinya min Y, sini ya. Min Y tambah 2. Nah, sini 1 kurang 2. 1 kurang 2 itu sama dengan min 1. Jadinya X kurang 1. Ya, kemudian kita kalikan. Kalikan ke dalam. Yang ini. Ya, yang ini dikalikan sama yang ini. Ya. Nah, maka Oke. 0 dikali min Y tambah 2 itu adalah 0. Kemudian min 1 kali X min 1 adalah min X plus 1. Nah, kemudian yang keduanya lagi. Min 1 kali min Y tambah 2. Min Y
tambah 2. 0 dikali X kurang 1 itu 0. Kemudian ditambahkan dengan ini 1, 2. Nah, karena kayak gini udah tinggal ditambahin aja. Min X tambah 1 ditambah 1, min X tambah 2. Nih. Min X tambah 2. Min Y tambah 2 ditambah 2. 2 tambah 2 kan 4. Jadinya min Y tambah 4. Paham? Oke. Cukup? Untuk rotasi? Oke. Kita lanjut ke dilatasi. Nah, di sini titik A 3,5 didilatasi dengan D1 bundaran D2. Di mana D1-nya itu dengan faktor skalanya 3. Pada pusat O 0,0. Dan D2-nya itu didilatasikan dengan faktor skala 2 pada pusat P 2,1. Tentukan koordinat akhir titik tersebut. Ya, nah jadi kita buat dulu rumusnya. AX, Y, D1, komposisi D2, di komposisi transformasi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kemudian karena di sini D1 bundaran D2, jadi kita di sini matriks D1 bundaran D2. Ya, kemudian kita masukkan titiknya tadi X, Y. 3,5 ya. Kemudian, nah, setelah itu kan kita pengerjaannya di sebelah kanan dulu. Kita masukin dengan rumus yang tadi. Skalanya itu 2, ya. D2-nya 2 di dalam kurungkan lagi 3, 5 dikurang titik pusatnya tadi berapa? 2, 1. Di sini 2, 1 ditambah titiknya lagi 2, 1. Ya, jadi ini perhatikan kurungnya. Ini di dalam kurung lagi. Setelah itu baru ditambahkan dengan pusatnya tadi. Kemudian baru dikurung akhirnya ini. Ya, nah kemudian kita cari dulu hasilnya. Berarti kan M D1. Nah, kita kalikan dulu ke dalam. 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Dikurangkan 2, 1. Matriks 2, 1. Kemudian ditambah 2, 1. Nah, jadi di sini 6 dikurang 2 itu hasilnya MD1. Nah, ini kan penyebutnya itu 10 ya. Dikurangkan aja berarti kan 6 kurang 2. 6 kurang 2 itu 4. 10 kurang 1 itu 9. 4, 9. Kemudian ditambahkan 2, 1. Jadinya 4 ditambah 4 ditambah 2 itu 6. 9 ditambah 1 10. Ya, setelah itu kita kan udah dapat nih hasil D2-nya 6, 10. Ya, kemudian kita cari lagi yang matriks D1-nya.
Ya. Nah, tinggal kita masukin skalanya. Skalanya tadi 3. 3 dikali 6, matriks 6, 10 dikurang pusatnya tadi 0,0. Jadi 0, 0. Ditambah lagi 0, 0. Tinggal kalikan ke dalam aja. 3 kali 6, 18. 3 kali 10, 30. Ditambah 0, 0. Tetap hasilnya 18, 30. Jadi koordinat akhir titik A-nya itu A aksen 18,30. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan atau yang lainnya? Masih ada yang belum paham? Cukup? Oke. Nah, karena di sini catatannya kalian kan udah ada beberapa yang sudah mengumpulkan nih latihan soalnya kan. Coba diperiksa lagi latihan yang kalian sudah kerjakan sudah pasti benar atau belum, karena di contoh-contoh soalnya juga masih ada yang beberapa yang salah kan. Ya, karena dari bukunya juga ada beberapa yang salah. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini materinya. Besok kita bahas latihan soalnya. Kemudian minggu depan, hari Kamis depan kita kuis. Ya, kita kuis dan kita ulangan harian. Oke? Oke, kalau ada yang masih belum paham, bisa lihat di link YouTube-nya. Nanti Miss share linknya. Nah, kalau misalnya memang masih belum paham lagi, boleh WA. Oke? Sampai di sini dulu materi kita untuk semester ganjil. Ya, kurang lebih Miss mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan screenshot kemudian masukkan ke absennya. Jadikan bukti kehadiran kalian.